Baik, selamat pagi ya kakak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semua. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi yang telah kita sepakati kemarin. Jadi ada modul 1.5 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa untuk yang hari ini pakai udang. Ada Kak Gusde, silakan tolong dibantu untuk pimpin doa Kak Gusde ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa dulu agar kita keselamatan. Untuk itu berdoa dipersilakan. Doa selesai. Halo, maaf Kak Fasil, Wayan Suparniti telat katanya. Terima kasih. Oke. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Ya, belum jawab soalnya belum bisa masuk room dia. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti biar kita jawab biar langsung masuk room aja nanti. Oke, terima kasih informasinya Kak Agung. Terima kasih Kak Gusde atas bantuannya pimpin doa. Silakan kalau ada acara yang bisa dilanjutkan, silakan dilanjutkan ya. Oke, berikutnya ya selamat bergabung Kak Pande. Kita sudah berdoa Kak Pande. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi pada hari ini, yang itu pada modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengajak kakak untuk mengetahui daripada tujuan daripada pertemuan pada siang hari ini. Izin share screen kakak semuanya ya. Bisa terlihat kakak? Baik, terima kasih. Oke, untuk salam sudah kita lewati saja. Berikutnya yaitu tentang kesepakatan awal atau kesepakatan bersama. Itu yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, mudah memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis hal yang wajar. Nah, itu untuk kesepakatan kita bersama, nanti tolong disesuaikan kakak semuanya. Berikutnya lanjut kepada tujuan pada sesi kali ini, yaitu yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini materinya sudah ada di modul, jadi kakak nanti bisa lebih mendalaminya di sana untuk mengetahui daripada apa yang tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Nah, pada sesi kali ini itu ada 3 agenda kegiatan. Yang pertama itu ada backward design, yang kedua ada pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya aktivitas pertama, kita masuk ke backward design. Sebelumnya kakak sudah pernah mendengar enggak apa yang dimaksud dengan backward design ini dalam pengembangan kurikulum PJOK? Mungkin ada kakak-kakak yang mau memberikan pendapat apa itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Bisa disilahkan memberikan tanggapan atau bisa juga raise hand.
Kalau misalnya malu-malu bisa lewat kolom chat. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Pas? Oke. Nah, sebelum lanjut ke sana mungkin belum ada yang bisa. Jadi mari coba kita refleksi dulu. Refleksi dulu terkait dengan pembelajaran kita di sekolah terutama. Nah, menurut Bapak atau Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Coba buat di kolom chat angka 1 sampai 10, kakak-kakak itu ada di angka yang keberapa terkait dengan pemahaman kurikulum PJOK. Oke, bisa dituliskan di kolom chat ya kakak semuanya. Bisa dibuatkan angka dari 1 sampai 10 ya rentangnya. Nah, ini termasuk penilaian diri ya. Seberapa sih saya memahami daripada kurikulum? Kita bisa melihat nanti menurut penilaian masing-masing. Ade Dwi Dano, Kak Made, Kak Dwi Dano ada 7, nilai 7. Oke, terima kasih. Kak Wahyu 6. Kak Age 6 juga. Kak Dwi Lestari 7. Kak Riantika 6. Kak Eka 6 juga. Kak Pandi 6. Kok banyak yang 6 ini ya? Mungkin cari aman biar rame. Nggak ada yang di atas 7? Ada nggak kakak di sini ikut tim pengembang kurikulum kemarin? Ya, membuat kurikulum sekolah lah. Ada nggak kemarin yang ikut tim pengembang kurikulum? Kalau ikut tim kayaknya lebih paham gitu ya. Kalau saya sendiri pun tidak begitu paham, tetapi ya saya kemarin ikut jadi tim penyusun menyesuaikan dengan kurikulum sekolah-sekolah lainnya jadinya. Dan menyesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Kak Debi 6, Kak Ari juga 6. Oke, ada yang berikan 7 dan 6 ya. Baik, mungkin dari yang nilai 6 dulu ya. Boleh. Siapa yang mau mewakili ini? Kenapa memberikan penilaian 6? Oke, silakan. Ada nilai 6 dan 7. Kenapa memberikan nilai 7? Atau kenapa memberikan nilai 6 kepada diri sendiri? Ada yang bisa berpendapat? Raise hand sebelum saya tunjuk. Bisa raise hand dulu. Oke. Yang memberikan nilai 6 dulu deh. Yang paling terakhir jadinya. Kak Ari. Oke. Kak Ari. Kak Ari, bisa dibantu Kak? Bisa memberikan pendapat sedikit. Kenapa memberikan nilai 6? Ini yang paling terakhir dia. Terima kasih atas waktunya. Itu yang Oke. kasih nilai 6 karena menurut yang belum begitu paham tentang kurikulum
yang berdasarkan PJOK. Tapi karena mungkin jawabannya juga paling banyak 6, jadi Tia ikuti 6 aja. Oh, Karena juga belum paham. Itu aja Kak. oke, terima kasih Kak Ari. Ya. Nah, oke, nilai 6. Apa dan nilai 7 dari pertama ini Kak Pade. Oke Kak Dwi Lestari mungkin bisa memberikan tanggapan kenapa memberikan nilai 7 pada pemahaman kurikulumnya. Oke, dia sedang sibuk. Kak Dwi Dano mungkin bisa dibantu, ada 2 nilai 7. Sisanya semuanya 6, 6, 6. Baik, terima kasih atas waktunya kakak fasilitator, teman-teman semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Kenapa saya memberikan nilai 6? Karena saya lihat tadi di kolom chat belum ada yang mau memberi tanggapan tentang nilai tersebut. Yang pertama kelihatan di kolom chat Niko Tiang. Tiang mengambil nilai 7 Niko karena yang sebagai guru PJOK juga masih banyak kekurangan pemahaman tentang kurikulum tersebut, kurikulum khususnya kurikulum PJOK, dan baru pertama ini mendapatkan pembekalan atau pemahaman yang lebih dari kegiatan PKG ini. Jadi selama ini Tiang juga merasa kurang, bukan Tiang senior, di sini tidak ada yang senior. Yang merasa kurang baik dalam penerapan atau dalam pengimplementasikan kurikulum ini kepada peserta didik. Itu saja alasan Tiang untuk kakak fasilitator, untuk waktu Tiang serahkan kembali. Baik, terima kasih Kak Made Dudano atas tanggapannya. Ya kita sini sama-sama belajar semuanya ya. Saya juga belum tentu lebih paham daripada kakak yang lain terkait dengan kurikulum dalam PJOK ini. Nah sebenarnya kita di dalam PJOK itu seharusnya punya kurikulum tersendiri untuk pembelajaran PJOK-nya. Selain juga tercantum juga dalam kurikulum sekolah. Kita juga harus punya kurikulum tersendiri seharusnya. Tapi kadang-kadang kita melewatkan itu dan karena sudah ada di kurikulum sekolah, jadi kita tidak buat lagi kurikulum untuk PJOK-nya. Gitu. Tapi itu bisa-bisa saja disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Nah, baik, terima kasih kakak atas tanggapannya. Itu merupakan refleksi awal terkait dengan pemahaman kakak terkait dengan kurikulum di sekolah. Nah, semoga nanti setelah mengikuti pertemuan ini saya bisa mentransfer atau kakak-kakak bisa berbagi nanti tentang pemahaman kurikulum bersama-sama di dalam kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada slide berikutnya, yaitu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, silakan kakak menjawab sekarang di kolom chat. Apa sih tujuan daripada adanya kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah? Kemarin saya kita pernah bahas, sekarang kita coba mengingat kembali tujuan yang sebenarnya dalam pembelajaran PJOK. Bisa kakak tuliskan di dalam kolom chat. Silakan kakak semuanya mulai bisa menuliskan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah.
Baik, sudah ada beberapa yang menuliskan, ada Kak Usde. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa menjadi siswa yang lebih disiplin dan mandiri, tentunya juga melatih kebugaran siswa. Oke, ada kebugarannya. Kak Dwi Lestari, tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke. Kak Dwi Dano, mengembangkan keterampilan pengetahuan dan psikomotorik peserta didik. Oke. Oke. Kak Agong Ayu, tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kak Debi, mengembangkan keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran kesehatan. Oke, Kak Arisantike, dan untuk mengembangkan keterampilan motorik dasar, meningkatkan kebugaran fisik dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat. Oke. Kak Pande, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan oleh kegiatan jasmani, bukan hanya fisik saja, melainkan mengembangkan mental, sosial, emosional, dan kesehatan secara keseluruhan. Ya, oke. Kak Wayan Riantika, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, fisik, mental, sosial. Oke. Kak Wahyu, tujuan adalah untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan PJOK jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik, mental. Oke, bagus. Kak Eka, untuk mengembangkan fisik, psikis, emosional, sosial, nilai karakter, meningkatkan kebugaran dan pola hidup sehat. Oke, sudah lengkap juga. Baik kakak, bagus sekali. Saya rasa kakak sudah semua memahami daripada apa tujuan dari PJOK ini. Nah, sekarang saya minta salah satu, tadi mungkin Kak Dwi ke belakang. Silakan Kak Dwi Lestari, bisa bantu sampaikan tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Mungkin bisa dibantu Kak Dwi. Baik, saya akan menjelaskan atau tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Menurut saya, mengembangkan anak secara keseluruhan itu melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, tetapi melainkan juga mengembangkan mental. Mental itu perlu untuk siswa agar kedepannya lebih bagus atau dia lebih bisa percaya diri untuk soal mental. Nah, untuk sosial di dalam pembelajaran PJOK itu kan penting. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bisa bersosial, itu bisa dia itu bergabung dengan teman-teman yang lain, misalnya seperti itu. Dan berikutnya adalah emosional. Dalam pembelajaran PJOK, emosional itu kan kita harus mengendalikan atau anak-anak itu harus belajar mengendalikan pembelajaran PJOK di lapangan. Itu. Dan juga untuk intelektual dan kesehatan secara keseluruhan itu penting juga untuk siswa di sekolah. Untuk menjaga dari keseluruhan yang ada di dalam pembelajaran di lapangan tersebut, terutama di fisik. Terima kasih Kakak. Sekian. Baik, terima kasih Kak Dwi Lestari atas pendapatnya. Ya, sudah sangat lengkap saya tadi baca. Nah, di sini ingin saya kuatkan lagi pemahaman kakak tentang tujuan dari PJOK, yaitu yang pertama itu dalam kurikulum merdeka tentunya ya. Jadi yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai gerak aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, potensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan
mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, dan juga untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, inklusivitas, dan yang keempat itu ada menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif, aktif secara jasmani sepanjang hayat, serta upaya peningkatan seluruhan kualitas hidup. Nah, jadi yang disampaikan kakak-kakak semuanya itu sudah mencakup daripada keempat tujuan daripada pengembangan PJOK di dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi yang pertama misalnya tadi itu tentang pengembangan menerapkan dan mengevaluasi keterampilan. Nah, itu termasuk dalam psikomotoriknya, kemudian membangun dan memberi dukungan, memberi gaya hidup sehat. Nah, itu termasuk dalam kebugaran jasmani. Kemudian pola hidup sehatnya juga termasuk di sana. Kemudian yang keempat itu membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Nah, tadi disampaikan juga selain mental, sosial dan emosionalnya juga terlatih dalam PJOK tentunya. Itu juga jadi tujuan PJOK dalam kurikulum Merdeka. Dan yang keempat itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap. Nah, apresiasi itu seperti penghargaan, dan mengembangkan sikap itu juga salah satu jadi membentuk suatu mental atau sikap positif afektifnya jadinya panjang hayat sebagai upaya peningkatan seluruhan kualitas gaya hidup. Nah, itu secara keseluruhan itu termasuk holistik atau secara menyeluruh. Tidak hanya pada pembelajaran saja, tapi nantinya diharapkan setelah pembelajaran PJOK ini, pelajaran ini dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari hingga dia nanti tua nanti seperti itu. Baik kakak semuanya, bagus sekali jawaban-jawaban kakak dalam kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu mari kita berdiskusi. Nah, di sini akan saya tunjukkan pada slide berikutnya itu ada pertanyaan. Nah, silahkan tuliskan di kolom chat atau bisa juga raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak ya. Oke, untuk pertanyaannya, kayaknya ini sudah ada di LMS. Nah, mungkin sekarang bisa disampaikan jawaban tersebut. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Tidak ada yang mau memberikan tanggapan? Dipersilakan. Disampaikan jawabannya di LMS atau komentarnya di LMS itu disampaikan di sini bisa juga. Atau punya pendapat yang lainnya juga bisa disampaikan ya. Jadi sudah Kak Dwi Lestari, sudah Kak Dwi Dana sudah. Mungkin Kak Ari sudah, kakak-kakak yang lain mungkin mau memberikan pendapat dipersilakan. Ataupun mau diketik saja di kolom chat juga bisa. Nanti saya bantu sampaikan.
Apakah sudah ada yang menuliskan di kolom chat? Kak Agung masih yang terakhir tadi, Kak Wayan juga sudah yang tadi, masih tujuannya tadi. Jawabnya bisa baik, sudah baik, cukup baik, gitu ya. Menjadikan sebagai acuan, dan sudah menjadikan acuan, boleh juga seperti itu. Silakan disesuaikan dengan keadaan kakak semuanya. Oke, silakan kakak, ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Mungkin sudah pas, sudah semua melakukannya, sudah paham dan sudah menjadikan suatu acuan. Saya kira demikian, kakak semuanya mampu menggunakan daripada kurikulum ini sebagai acuan kakak dalam kegiatan pembelajaran PJOK ya tentunya. Saya ucapkan terima kasih kakak semuanya. Jadi kita akan lanjutkan pada slide berikutnya, yang dimana ada pertanyaan berikutnya. Nah, berikutnya di sini. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tadi kan kakak menyampaikan tujuan-tujuan daripada PJOK tersebut. Apakah kira-kira tujuan tersebut nantinya bisa tercapai melalui dalam kurikulum Merdeka ini? Apakah bisa tercapai atau bagaimana? Bisa atau tidak? Seperti itu jawabannya. Oke, bisa diketikkan di kolom chat, bisa atau tidak, seperti itu Kak. Silakan kakak semuanya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, Kak Eka bisa tercapai. Kak Wayan Suparniti menurut saya bisa tercapai. Kak Wahyu bisa tercapai, Kak Debbie bisa tercapai. Oke, terima kasih tanggapannya Kak. Nah, jadi itu beberapa Kak Wayan sudah juga menyampaikan bisa tercapai. Nah, tentunya untuk mencapai hal tersebut perlu suatu acuan untuk kakak semuanya ya untuk mencapai daripada tujuan-tujuan PJOK tersebut dalam kurikulum Merdeka. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, nah, yaitu tanggapannya yaitu seperti ini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi, memahami tujuan itu
diharapkan sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi, apa sih tujuan dari pembelajaran itu agar kita disesuaikan materi, baik itu kegiatan dan pembelajarannya itu. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, kalau CP itu kan capaian pembelajaran. Kali nih apa nih? Oke, Gorila. capaian pembelajaran. Kalau TP apa? Ada yang tahu nggak? TP. Tujuan pembelajaran, Kak. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, itulah CP. CP itu adalah yang dibuat dari pemerintah. Nah, kemudian TP itu dipersilahkan dari kakak-kakak semua membuat di sekolah, disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, dalam CP itu sudah dibuatkan, ada yang kalau di SD itu ada yang kelas bawah, kelas atas, dan ada 3 fase kalau nggak salah ya, ada 3 fase di sana disesuaikan. Kemudian setelah SMP dan SMA juga ada CP-nya masing-masing. Nanti itu sudah ada dari pemerintah. Nah, kemudian untuk TP-nya itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing, mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, jadi itulah TP yang kakak-kakak buat, itulah yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah masing-masing. Jadinya nanti itu jadi acuan kakak dalam melaksanakan pembelajaran. Dari CP turunannya jadi TP. Dari capaian pembelajaran diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Nah, bagaimana cara memastikan hal tersebut kira-kira kakak-kakak? Ada yang punya pendapat tak? Bagaimana cara menyajikan suatu pembelajaran agar menyasar pada tujuan yang ingin dicapai, agar bisa memastikan apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu dapat menyasar pada tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan raise hand. Silakan sampaikan pendapatnya. Mungkin kakak-kakak yang belum, ada yang mau menyampaikan pendapat? Kak Adi Bawa Nugraho sedang on cam atau gimana? Bisa bantu sampaikan? Kak Adi Bawo. Oke, silakan Kak Adi Bawo bantu berikan pendapatnya sedikit saja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi terkait dengan bagaimana itu memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi salah satunya itu berikan materi sesuai dengan RPP dan silabus. Oke, itu saja yang salah satunya. Itu untuk waktunya yang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi Bawo. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus tentunya mempunyai suatu acuan dalam pembelajaran, yaitu membuat RPP atau ATP yang sekarang namanya ya. Tentunya kita harus membuat itu agar nantinya kita itu terarah dalam proses pembelajaran. Tepat sekali Kak Adi Bawo ya. Terima kasih banyak tanggapannya. Nah, kira-kira yang lain mau memberikan tanggapan atau sudah pas kira-kira? Ada punya strategi yang lain mungkin silakan. Ada Kak Wayan Riantike mungkin bisa bantu. Gimana cara atau sudah sama, sudah pas bisa berikan jempol, boleh. Kalau sudah pas rasanya. Kak Agung sudah pas, sip. Kak Dwi Daniel sip, mantap. Kak Riantike bisa mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Terima kasih atas waktunya. Mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadek Adi itu sama dengan pendapat yang juga kita harus mempunyai apa namanya tuh merancang proses pembelajaran. Mungkin menyiapkan ATP sampai turun ke modul sesuai sampai ke tujuan pembelajarannya. Harus jelas. Mungkin itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Wayan. Ya, terima kasih pendapatnya hampir sama dengan Kak Adi Bau tadi. Jadi bahwasanya sampai ke modul ajar pun kita harus siapkan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Seperti itu yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada slide berikutnya, yang dimana kita akan ditawarkan suatu proses pembelajaran yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, untuk proses pembelajaran yang dimaksud di sini itu adalah backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran. Nah, kira-kira dari ketiga ini ada yang terbalik atau gimana Kak? Kak Wahyu mungkin bisa bantu. Ada yang terbalik atau gimana sebenarnya? Silakan Kak Wayan, silakan Kak. Nggih. Nggih, terima kasih. Jadi dari tampilan slide yang sudah ditampilkan oleh Kak Fasilitator, jadi dari proses ataupun backward design dalam pengembangan kurikulum itu, kalau yang sudah yang baca, di sini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kalau di sana mungkin nomor 3 itu ya, nomor 3 kalau di dalam modul juga dijelaskan sama tahapannya seperti ini, tapi kalau yang sendiri melihat dari backward design ini mungkin merencanakan pengalaman. Jadi mungkin di sini dimaksudkan pengalaman itu setelah artinya setelah selesai dari yang kedua, yaitu menentukan metode penilaian, baru kita sudah mulai merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan ditentukan. Mungkin itu Kak, mungkin kalau menurut Tiang tadi di awal mungkin sempat tertukar, tapi telah Tiang amati lagi mungkin sudah pas seperti itu tahapannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu menyatakan bahwa ini tahapannya sudah pas kalau menggunakan backward design. Mungkin kakak yang lain mau memberikan tanggapan lagi. Kak Wayan Suparditi mungkin mau memberikan tanggapan apakah backward design ini sudah sesuai tahapannya, yaitu yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua melakukan menentukan metode penilaian, dan ketiga merencanakan dan strategi. Silakan Kak Wayan. Terima kasih atas waktunya Kak. Mohon maaf sebelumnya tadi karena saya agak terlambat, jadi di awal saya tidak sempat mengikuti. Jadi masih menyimak ini. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Oke, siap. Nah, Bapak Kak. Oke, kita sama-sama belajar. Oke, Kak Dwi Dono, silakan mau memberikan tanggapan. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil, teman-teman semua. Di sini Tiang cuma cuma menyampaikan unek-unek Tiang sendiri gitu. Menurut Tiang niko yang disampaikan tadi Ngurah niko sudah benar. Tapi niki unek-unek Tiang mana Tiang newek niki untuk yang pertama niko kita harus melihat dulu, merencanakan pengalaman dulu yang kita kemudian baru mengidentifikasi, kemudian baru menentukan metode. Itu
pikiran tiang sendiri, Kak Fasil. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Untuk waktu silahkan tiang kembalikan. Baik, terima kasih Kak Dwi Dano. Ya, nah ada dua pendapat sekarang. Ada pendapat dari Kak Wahyu bahwa ini sudah tepat, tapi menurut Kak Dwi Dano, menurut dia pengalamannya mungkin, ya pengalaman sehari-hari dalam mengajar, ya bahwasanya kita pengalaman dulu yang diutamakan. Setelah itu terakhir baru mengidentifikasi daripada menentukan metode penilaiannya. Gitu. Ada mungkin memberikan pendapat lain? Silahkan. Ada yang sudah membaca mungkin apa sih backward design itu? Oke, Kak Eka Putra, silahkan berikan tanggapannya. Tes, mohon izin, apakah sudah terdengar? Sudah Kak, sudah. Ya, karena niki lingkungan tiang agak ribut sedikit ya. Mohon maaf niki teman-teman rekan-rekan. Nah, terkait dengan proses backward design niki, setelah saya lihat tahapan yang disampaikan, di awal sebelum saya membaca, saya melihat agak ada tahapan yang tertukar. Gitu. Biasanya kan yang pertama ada identifikasi, setelah identifikasi baru perencanaan, yang terakhir biasanya baru penilaian begitu. Itu kalau menurut pendapat Tiang. Nah, setelah Tiang baca, ternyata memang ini tahapan yang benar sesuai dengan proses backward design itu. Oke, terima kasih Kak Fasilitatornya. Baik, terima kasih Kak Eka atas tanggapannya. Kakak yang lain mau memberikan tanggapan lain lagi? Silahkan. Sudah ada dua yang menyatakan benar, sudah sesuai, dan menurut Kak Dwi Dana itu memang saya sendiri pun dulu beranggapan bahwa backward design ini kurang tepat. Salah sini tahapannya seperti itu. Saya kira pun begitu dah awalnya saat saya mempelajari. Namun setelah dibaca-baca kembali ternyata memang backward design ini punya desain yang berbeda. Dan kita sebagai guru PJOK diharapkan menerapkan ini nantinya. Kita diharapkan untuk berubah nantinya gitu. Ya memang dulu saya juga merasakan dalam kurikulum 13 dan kurikulum KTSP dulu, ya memang begitu kemarin diajarkan kita semuanya. Kita diajarkan pertama itu memang mengidentifikasi tujuan, ya semuanya masih tujuan dulu. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan pembelajaran, dan setelah itu baru kita menentukan tes apa yang cocok untuk pembelajaran ini. Gitu. Nah, tapi sekarang kita luruskan bersama-sama, kita diajak untuk bersama-sama merubah cara pikir kita dengan menggunakan proses backward design ini. Diajak semua guru PJOK diajak melaksanakan pembelajaran yang menggunakan backward design. Nah, kenapa backward design? Nah, jadi backward design itu merupakan suatu proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Namun di sini kan ini tahapan pembuatan dari perencanaannya yang dimaksud di sini. Tapi dalam pelaksanaannya di sini tetap ya penilaian itu ada di akhir tetap penilaiannya. Nah, ini cuma diselaraskan kita antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Untuk langkah penyusunannya ya tetap seperti ini. Langkah penyusunannya tetap jadi 3 tahapan utama, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian yang kedua menentukan metode penilaian, dan ketiga baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Seperti dalam penjelasannya di sini, kita itu pada akhirnya itu membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, sedangkan di sini kita dalam perencanaan pembelajaran, pembuatan rencana pembelajarannya itu tetap menggunakan panduan ini. Nah, kenapa kita kira-kira menentukan penilaian dulu, Kak, sebelum kita merencanakan pembelajaran? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kenapa kita menentukan penilaian dulu, baru kita menentukan proses pembelajarannya gitu.
Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Kak Dwi Dano, silahkan. Baik, terima kasih. Izin lagi Niki Kak Fasil. Pentingnya merencanakan apa namanya tadi setelah metode setelah merencanakan pengalaman setelah melaksanakan penilaian. Kenapa? Menurut Tiang di sini supaya kita sebagai guru mengetahui akan kekurangan dan kelebihan strategi, cara atau metode yang kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, untuk waktu yang kembalikan hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Kak Dwi Dano, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kakak yang lain ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Kenapa sih kita perlu menentukan metode penilaian sebelum kita merencanakan pengalaman belajarnya? Oke, kakak yang lain, Kak Debbie masih di tempat, bisa bantu sampaikan. Kenapa sih kita perlu? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf ya sebelumnya karena saya mematikan kamera. Nah, di sini menurut saya dengan apa namanya menentukan metode penilaian itu dilakukan sebelum merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran itu, karena menurut saya kalau kita sudah apa namanya memiliki bentuk atau metode penelitian, maka ketika proses pembelajaran kita akan terfokus mengacu pada metode penilaian tersebut, sehingga hasil atau tujuan dari pembelajaran itu bisa semaksimal mungkin lah. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debbie atas tanggapannya. Ya, Kak Dwi Dano sudah, Kak Debbie juga sudah memberikan tanggapan. Bagaimana kakak yang lain mau memberikan tanggapan lain terkait dengan backward design ini? Kita sepakati kakak ya. Jadi bahwasanya kenapa sih kita menentukan metode penilaian dulu? Jawabannya agar nanti sesuai dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, jadi kita tentukan dulu metode penilaiannya. Misalnya mau menilai, saya mau menilai passing bola voli. Gitu. Jadi nanti pengalaman belajarnya kita kasih tentang materi bola voli seperti itu. Jadinya kan sesuai jadinya nanti apa daripada metode penilaiannya, kemudian pada akhirnya nanti ada apa cara-cara mencapai daripada tujuan pembelajaran pada hari itu. Sehingga apa yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini bisa tercapai secara keseluruhan. Nah, itulah proses daripada backward design ini. Jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Setelah kita tahu itu, kita tentukan penilaian apa sih yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Dan setelah itu, setelah kita tahu metode penilaiannya, baru kita tentukan pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dengan metode penilaian ini, maka materi yang kita berikan adalah seperti ini. Ya, begitu tahapan dalam backward design. Kakak semuanya. Semoga kakak bisa memahami apa yang saya sampaikan dan mungkin ada yang kurang jelas nanti kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kita lanjut pada aktivitas yang kedua. Di sini ada penyusunan program PJOK. Oke. Oke, seharusnya ini kakak disuruh untuk memilih ya. Tapi di sini tidak bisa saya tunjukkan slide-nya, tidak bisa slideshow. Jadi sudah kelihatan di sini yang mana pernyataan yang manakah definisi di bawah ini yang benar definisinya. Tidak ada tanda silangnya, seharusnya ini nggak muncul tanda silangnya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik
dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, kan. Nah, yang sini adalah terkait dengan kurikulum. Kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itulah definisi dari kurikulum berbasis standar ya, yang dimana memang kita diharapkan itu dalam PJOK itu dapat memberikan pengetahuan itu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, seperti yang tadi kakak semuanya sampaikan, sudah sangat sesuai dengan hal tersebut. Nah, sekarang secara umum di sini ada komponen-komponen yang harus ada dalam kurikulum satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga ada pembelajaran dan asesmen, yang keempat ada penggunaan perangkat ajar, yang kelima ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada dalam satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, itulah yang diinginkan pemerintah dan memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah. Tapi intinya nanti harus ada komponen-komponen ini dalam kurikulum masing-masing. Gitu, Kak. Nah, berikutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, mengapa itu berbeda, Kak? Agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, dari perbedaan inilah agar kita itu punya kurikulum yang berbeda-beda tentunya jadinya. Karena kita itu menyesuaikan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, misalnya dia tinggal di pegunungan, ya kurikulumnya nanti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sana. Yang dekat pantai menyesuaikan kurikulumnya dengan yang ada di sana, tentunya dengan memanfaatkan aset-aset yang kita miliki di sekolah masing-masing tentunya, dan lingkungan masing-masing. Itu. Nah, itulah pentingnya kita kuatkan asetnya dulu. Apa sih aset-aset kita? Setelah kita tahu aset-aset kita, baru dituangkan dalam kurikulum dan ikut dalam penyusunan kurikulum tersebut. Seperti itu diharapkan. Oke. Selanjutnya, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam pembuatan kurikulum kadang-kadang kita melewatkan hal ini. Saya juga hampir sering melewatkan hal ini tentunya. Nah, mungkin Kakak di sini ada yang sebagai tim penyusun kurikulum atau yang di SMP, SMA memang disuruh membuat kurikulum sendiri untuk PJOK-nya. Mungkin ada yang bisa membantu menyampaikan. Mari kita bercerita-cerita sedikit atau pengalamannya, dipersilakan untuk Kakak menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan ceritanya juga boleh. Silakan yang mau bisa raise hand ya. Atau yang belum dapat berbicara, ya semua dapat kesempatan. Ada Kak Agung, boleh. Kak Agung Samudarto, boleh kalau ada tanggapan silakan. Ke G, boleh juga Kak G memberikan tanggapan.
Kak Wayan Suparniti mungkin bisa berbagi cerita tentang penyusunan kurikulum di sekolahnya. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Jujur saya sampaikan di pembuat penyusunan kurikulum di sekolah kami biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Memang disampaikan, cuman saya tidak terlibat secara langsung mungkin gitu dalam penyusunannya. Seperti itu Kak, yang bisa saya sampaikan. Intinya kurikulum itu sudah didesain dan setelah jadi baru disampaikan kepada kami, seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Wayan. Ya, hampir sama semuanya ya. Saya kira coba tunjukkan jempolnya kalau memang sama dengan Kak Wayan dan saya juga sama seperti itu ya. Jadi memang ada yang membuat, kemudian kita hanya tahu nanti setelah mengumpul dan kemudian kita juga diminta RPP saja untuk dikumpul dan dibuat oleh salah satu guru, seperti itu biasanya. Oke, sekarang Kak Eka mungkin ada pengalaman yang berbeda, dipersilahkan sampaikan kepada kita-kita semuanya. Terima kasih Kak, silakan. Mohon maaf niki Kak Fasil dan teman-teman yang agak melit niki. Karena Tiang sedikit bingung terkait dengan penyampaian karena seperti yang Tiang ketahui selama ini kan ada kurikulum merdeka begitu. Nah, yang disampaikan oleh Pak Fasil melalui materi yaitu kurikulum PJOK. Nah, sedangkan kalau penyusunan kurikulum merdeka, kami di SMA biasanya ada review kurikulum. Itu dilaksanakan saat liburan sebelum tahun ajaran baru, kira-kira 3 hari sampai 4 hari pelaksanaannya. Nah, di sana kan ada pembahasan terkait visi, misi, dan sebagainya begitu. Nah, sedangkan untuk kurikulum PJOK ini sebatas mana strukturnya di sana begitu. Mohon penjelasannya niki Pak Fasil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka atas tanggapannya dan pertanyaannya sekaligus. Mungkin ada kakak yang lain mau menanggapi dulu sebelum saya coba tanggapi. Ada Kakak? Oke. Nah, bahwasannya di sini yang dimaksud di sana memang masih dalam satu kesatuan dalam kurikulum merdeka. Jadi dalam kurikulum merdeka itu ada masing-masing mapel di kurikulum itu yang disampaikan berapa jam di sana PJOK-nya. Kemudian sampai di sana juga pun ada CP-CP yang ingin dicapai di sana pun juga tercantum dalam kurikulum merdeka yang dibuat masing-masing sekolah. Jadi masih dalam satu kesatuan kurikulum yang dibuat sekolah sebenarnya ini. Tidak terpisah dalam pembuatannya. Tapi kan karena biasanya CP itu sudah ada dari pemerintah yang buatkan. Nah, kalau TP itu kan kita disuruh membuatkan. Seharusnya TP itu dibuat oleh guru masing-masing seperti itu. Karena kita menyesuaikan dengan sekolah masing-masing untuk pembuatan tujuan pembelajarannya. Kalau CP memang dari pusat. Kemudian kalau TP-nya itu baru dari kita guru-guru yang ingin mengajar nanti, yang akan mengajar, yang akan menggunakan itu. Itu kira-kira Kak Eka. Mungkin dari Kak Eka punya pemahaman lain bisa disampaikan juga biar kita sama-sama belajar juga Kak Eka. Ya. Oke, terima kasih Kak Fasil atas penyampaiannya ya. Tiang sudah paham terkait dengan ini seperti yang Tiang sampaikan untuk kurikulum secara keseluruhan di SMA biasanya kita buatkan waktu review kurikulum melibatkan seluruh dewan guru termasuk stakeholder di sana. Nah, kemudian terkait dengan TP betul. Nah, itu baru nanti ke masing-masing MGMP di masing-masing mapel itu. Baru dibahas terkait dengan TP-nya gitu. Itu ya, terima kasih.
Oke, baik Kak Eka. Nah, itulah bagian dari proses pembuatan atau penyusunan kurikulum yang kita lakukan ya. Nah, seperti itu yang baik itu kan seperti yang Kak Eka sampaikan, seharusnya kita dalam MGMP, kalau di SD itu KKG namanya. Kita melakukan pembuatan TP di KKG, kemudian baru habis itu bawa ke sekolah-sekolah. Ataupun bisa masing-masing sekolah menyesuaikan untuk TP-nya masing-masing. Tapi tetap mengacu pada CP yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Mungkin kakak yang lain mau memberikan tanggapan sebelum saya lanjutkan lagi. Sudah pas, bisa acungkan jempolnya. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjutkan saja. Nah, ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, seperti tadi kita sudah bahas, ya keterlibatan kita dalam review, seperti itu yang Kak Eka sampaikan. Kita mereview kembali kurikulum yang dibuat, kita diskusikan, setelah itu baru kurikulum itu diterbitkan. Kalau belum direview ya jangan diterbitkan dulu, seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kadang-kadang melewatkan hal tersebut karena yang membuat kurikulum itu hanya 1-2 orang, bahkan hanya kepala sekolah saja yang membuat. Kalau di SD sebenarnya, kalau di SMP dan SMA mungkin ada kesempatan untuk melakukan review karena ada pendanaan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau di SD memang dalam bentuk rapat kecil saja biasanya dilakukan reviewnya itu, dan mengundang mungkin pengawas dan komite sekolah saja, seperti itu. Oke. Nah, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa yang menurut kakak-kakak di sini menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada enggak? Mungkin keterampilannya kita fokuskan, mungkin pada mentalnya, sosial, emosional. Ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan Kak Eka. Yang lain mungkin ada mau memberikan tanggapan? Ke yang belum. Oke, Kak Dwi Dano menyampaikan di kolom chat, ya, dia beranggapan bahwa yang dianggap penting di sini adalah pemahaman sosial emosional, ya lebih pada karakter pada seorang siswa itu ya. Selain membentuk fisik dan jasmaninya, juga tentunya di sana diharapkan penting untuk membentuk suatu mental gitu. Oke, terima kasih. Kita satu tanggapan saja. Nah, masih ada banyak slide. Kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Nah, dalam faktor-faktor ini ada yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, dalam menyusun program PJOK tentunya harus tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bagaimana kebutuhannya dan apa karakteristik siswa tersebut harus disesuaikan di tempat masing-masing dalam program PJOK. Kemudian konteks masyarakat. Kemudian ada waktu, dan ada 4 alokasi jam pelajaran, dan yang kelima ada cakupan dan tahapan, dan yang keenam ada teknologi, penguatan teknologi dalam pengembangan. Nah, itu 6 hal atau 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan PJOK. Oke, selanjutnya yang ketiga, lanjut pada aktivitas yang ketiga, yaitu karakteristik utama
kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. KHD itu maksudnya adalah Ki Hajar Dewantara, Kakak. Oke, nah di sini menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Oke, kata kunci apa yang berulang kita bahas dalam pengembangan PJOK ini? Nah, adapun yang kita bahas di sini yaitu karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, itu 3 hal yang perlu kita ketahui dalam kurikulum merdeka ini. Nah, fokus esensial pada materi esensial, yang kemudian yang kedua adalah mengembangkan kompetensi dan karakter, yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, itu 3 hal yang patut kita terapkan nantinya dalam pengembangan program PJOK, baik itu juga dalam kurikulum PJOK di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kita fokusnya pada materi esensial, yang dimana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi di peserta didik dan karakter didik. Jadi kita yang menentukan itu. Dan yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi fokus pada kurikulum merdeka itu adalah pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, tanpa mengesampingkan juga keterampilan psikomotorik dan pengetahuan daripada siswa tersebut. Jadi fokusnya di sini. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kita diberikan keleluasaan dalam menentukan pembelajaran tersebut. Pembelajaran mana yang tepat digunakan itu bisa diberikan keleluasaan kepada kita untuk membuat suatu pembelajaran. Intinya pembelajaran itu nanti bisa berpusat pada peserta didik dan dapat menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Itu Kak semuanya ya. Nah, selanjutnya lanjut pada slide berikutnya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu enggak apa sih pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mungkin bisa dicek dulu di modulnya masing-masing. Apa sih pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimaksudkan dalam kurikulum merdeka ini? Silakan mungkin bisa dibuka dulu LMS masing-masing, dicari tentang Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Bagi yang sudah menemukan pemikiran-pemikirannya bisa di-copy dan dipaste di kolom chat, Kakak ya. Tuliskan di sana apa sih pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara yang dimaksud di sini.
Oke, sudah ada Kak Wahyu yang pertama. Oke, Kak Wahyu, bisa bantu bacakan untuk teman-teman semuanya, mungkin yang masih sudah menemukan juga. Kak Wahyu sudah dibacakan terkait dengan apa daripada Ki Hajar Dewantara. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Di sini saya membacakan jadi akar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian visinya tentang pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, mungkin itu yang bisa Tiang bacakan. Untuk waktu Tiang kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Berikutnya ada Kak Made Dwidano. Oke, silakan dibacakan Kak pendapatnya. Karena di kolom chat itu dikit bisa mengetik, jadi mungkin itu ada yang terpotong. Silakan mungkin cari modul yang tadi bisa dibacakan yang bagian sana. Yang penting-penting saja Kak. Silakan Kak Dwidano. Ya, terima kasih Kak Fasil. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan masyarakat. Itu yang bisa Tiang sampaikan untuk waktu yang kembalikan Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Dwidano. Ya, hampir mirip itu ringkasan daripada yang diberikan Kak Wahyu tadi. Oke, berikutnya ada Kak Wayan Riantike. Kak Wayan mungkin bisa bantu dibacakan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita yang membacakan, pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Wayan. Oke, di sini sudah bisa tangkap beberapa. Oke, lagi satu Kak Dwi Lestari ini. Silakan Kak Dwi Lestari, bisa bantu bacakan pendapatnya atau yang dapat hasil membaca tadi. Kan? Terima kasih sebelumnya untuk kakak fasilitator. Untuk menurut saya, dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lestari. Nah, pada dasarnya di sini semuanya menyangkut tentang karakteristik dari mana atau membentuk karakter peserta didik. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya ingin menyatukan pendapat tersebut di mana Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya laku, atau ya sih bukan dasarnya
hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari penjelasan di sini yang menjadi sangat penting yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang dimaksud kodrat pada anak itu atau potensi-potensi yang ada atau yang dimiliki oleh anak tersebut. Kita itu sebagai guru diharapkan dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang dimaksud sini ya kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan yang dimaksud di sini. Baik sebagai manusia, baik dia itu sebagai manusia maupun dia sebagai dalam lingkungan masyarakat. Jadi dia itu nanti diharapkan anak-anak itu berguna bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Nah, dari yang disampaikan kakak semuanya itu memang sudah sesuai dengan dan tepat dengan apa yang menjadi garis bawah dalam pendidikan yang dimaksud dalam Ki Hajar Dewantara tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya kakak semuanya. Nah, pada sesi akhir hari ini kita sudah dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pelajaran Ki Hajar Dewantara, dan kedua kita juga sudah mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga siswa juga peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak semuanya nanti saya kalau tidak salah nanti ada tugas nanti membuat pembelajaran yang menggunakan backward design. Nanti tolong disesuaikan tugasnya tersebut, mungkin bisa mengacu dengan modul yang ada, dengan tuntutan yang ada. Tentunya saya harapkan kakak semuanya dapat mengecek daripada masing-masing rubrik yang ada di setiap tugas, agar nantinya tugasnya itu sesuai dengan rubrik yang ada. Karena penilaian daripada fasilitator di sini yaitu disesuaikan dengan rubrik yang ada dalam tugas itu masing-masing. Nah, mungkin barangkali kakak di sini ada yang mau memberikan kesimpulan atau memberikan pendapat atau ada pertanyaan lagi terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK ini, dipersilakan. Kakak semuanya mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau sudah pas, bisa berikan jempolnya. Kita bisa lanjutkan. Waktu kita tinggal lagi kurang lebih, sebentar saya cek. Oke, kurang lebih lagi 10 menit. Oke. Oke, sudah pas dari kakak. Nah, untuk video pembelajarannya sudah semua mengerjakan belum? Kalau nggak salah itu diupload tanggal 8 ya. Tanggal 8 kalau nggak salah diuploadnya tugas. Oke, Kak Dwi Lestari mau bertanya, silahkan, atau tanggapan boleh. Iya, terima kasih kakak fasilitator. Saya mau bertanya tentang masalah pembuatan video. Apakah isi penulisan di atas video tersebut apa memang kosongan video tanpa jeda 30 menit itu? Terima kasih. Oke, Kak Dwi Lestari. Nah, sesuai dengan permintaan di sana, jadi video 30 menit itu tanpa jeda ya. Tanpa jeda, tanpa edit itu diharapkan. Tapi kalau memang tidak bisa atau terkendala hal yang lainnya, silakan disesuaikan saja. Jadi pada dasarnya permintaan dari BGP itu memang kita membuat video itu dalam waktu 30 menit tanpa minimal 30 menit ya, tanpa berhenti atau tanpa dipotong-potong gitu. Nah, video itu nantinya kita akan refleksi masing-masing, tidak akan diperiksa sama teman-teman yang lain. Nanti video itu akan menjadi refleksi masing-masing kakak semuanya, dan bisa itu diupload di YouTube, kemudian nanti nguploadnya itu lewat
LMS, pakai embed namanya. Nah, nanti saya beritahu cara nguploadnya. Intinya Kakak semuanya sudah punya video dulu, sudah bisa kalau sudah punya videonya boleh langsung diupload di YouTube masing-masing, silahkan itu. Oke, Kak Dwi sebentar bisa berikan tanggapan, kalau belum jelas. Oke, Kak, lanjut ke Kak Riantiko dulu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Niki dan juga pada teman-teman terkait video yang diunggah tanggal 8. Sesuai informasi Kak Hendra, di sini kan masih suasana libur ya. Jadi kalau bikin pun kayaknya butuh harus mengajak siswa ke sekolah. Yang punya video waktu PPG kemarin Kak Hendra, apakah itu bisa dipakai dengan durasinya enggak 30 menit? Itu 4, kalau yang fullnya itu 80-an itu yang punya, tapi kalau yang diedit ada juga. Apakah itu bisa dipakai apa enggak? Baik, Kak Wayan. Nah, untuk video itu karena tidak memungkinkan lagi untuk ngambil video, kalau mungkin nggak bisa mendatangkan murid lagi, ya pakai itu aja tidak apa-apa, Kak. Bisa digunakan video tersebut. Nggih, Ya, begitu, Kak terima Wayan. kasih Anda. Ya. Oke, Kak Dwi Lestari, silakan. Maksud saya begini, Kak. Ini kan saya udah paham 30 menit tanpa jeda. Tapi apakah isi penjelasan kah awal pertama kita pembelajaran itu isikah penjelasan di atas video itu tuh misalnya intinya ini, apakah isi tulisan seperti itu? Itu maksud saya. Terima kasih. Oh, isi diedit itu enggak usah, Kak. Natural saja, rekam biasa aja. Oh, berarti langsung aja gitu ya? Ya, langsung saja. Taruh Oke, saja terima kasih. kameranya di mana satu titik atau minta tolong sama teman boleh. Yang penting tidak dipotong-potong videonya. Biasanya kan kita kebiasaan kalau suka ngedit video pasti diambil sedikit-sedikit terus digabung, diambil bagian-bagian yang penting saja. Tapi yang di sini diharapkan yaitu pelajaran intinya yang utama muncul dalam video tersebut. Bisa juga nanti diakalin misalnya ada 30 menit, pembukaan kasih 5 menit, kemudian isi dari materi pembelajaran tersebut dikasih 20 menit, dan lagi 5 menit itu adalah penutup. Nah, intinya seperti itu. Bisa disesuaikan masing-masing kakak-kakak. Dan juga nanti saya harapkan ada RPP yang dibuat yang sesuai dengan video tersebut. Agar nantinya mudah saya mengecek juga. Intinya sudah Kak, RPP itu sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin Kakak semuanya? Oke, Kak Dwi Daniel, silakan. Izin waktunya Kak Fasil. Untuk seperti yang dibilang Kakak Wayan Riantiko Niko, untuk videonya kan kita sudah buat kemarin. Tapi untuk RPP-nya kemarin masih yang menggunakan RPP K13 Niko. Karena yang menggunakan kelas 6 sebagai sebagai modal dalam pembelajaran Niko. Apakah itu boleh nanti RPP-nya memakai RPP yang lama Niko? Terima kasih Kak Fasil, tolong penjelasannya. Baik, Kak Dwi Daniel. Oke. Nah, kalau memang itu sudah masih menggunakan kurikulum merdeka di sekolahnya, ya tetap pakai yang sudah dibuat saja. Kalau memang dia sekolah sudah berubah ke kurikulum merdeka, ya pakai kurikulum merdeka tentunya untuk jenis model RPP-nya. Boleh juga menggunakan backward design itu. Itu Kak Dwi. Disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing saja. Intinya pembelajaran yang dibuat sesuai dengan RPP yang dikumpulkan juga seperti itu. Itu intinya. Itu Kakak. Ada mungkin belum jelas Kak Dwi atau sudah jelas? Oke, terima kasih.
Nah, jadi pengembangan sudah jelas ya kira-kira untuk videonya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, sudah ya. Oke, minta jempolnya dulu. Oke, sudah pas. Oke, kakak semuanya. Nah, jadi dengan berakhirnya kegiatan kita tadi sudah ada beberapa hal yang kita pelajari bersama, yaitu tentang memahami karakteristik kurikulum utama kurikulum Merdeka, kemudian ada memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan juga diharapkan nanti kakak mampu membuat suatu program PJOK yang menggunakan backward design. Nah, itu diharapkan nantinya. Dan kalau bisa kakak dalam melaksanakan pembelajaran nanti berikutnya itu sudah mulai menggunakan yang namanya backward design. Nah, untuk desain daripada backward itu yang pertama itu yang tentunya menentukan tujuan pembelajaran dulu, atau capaian pembelajarannya dulu. Setelah itu menentukan metode penilaian. Setelah menentukan metode penilaian, baru kita menentukan proses atau pembelajaran apa yang kita akan lakukan. Seperti itu. Dan nantinya proses pembelajarannya bukan berarti kita melakukan penilaian dulu, baru kita melakukan pembelajaran. Tapi kita hanya menentukan di awal. Menentukan di awal penilaian apa yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Baru kita tentukan yang kita lakukan untuk pembelajarannya ya seperti ini. Gitu. Misalnya tujuannya adalah agar siswa dapat bermain voli dengan baik gitu. Jadinya kita berikan penilaian tentang permainan voli. Penilaiannya tentang main voli dia. Dan nantinya proses pembelajaran yang kita berikan yaitu tentang materi bola voli tentunya. Itu yang diharapkan. Nah, nanti tolong kakak semuanya mungkin bisa dibaca-baca kembali modulnya agar lebih paham lagi. Penyampaian saya mungkin masih kurang lengkap. Itu bisa lebih lengkapnya lagi kakak saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain, berdiskusi di dalam kolom diskusi LMS juga bisa, dan juga tuntutan-tuntutan yang ada dalam LMS itu tolong dipenuhi semuanya. Dan dari saya ucapkan terima kasih untuk kakak semuanya sudah mengikuti kurang lebih selama 90 menit kegiatan kita pada hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas modul 1.6 bersama kakak semuanya. Nah, yaitu materinya terkait dengan masih pada mendesain backward ya, desain backward lagi. Kita pada materi yang berikutnya itu pada review perencanaan pembelajaran PJOK, penjelasan perencanaan. Nah, di sanalah kita akan mempelajari lebih banyak lagi terkait dengan perencanaan pembelajaran PJOK yang lebih baik. Nah, untuk mencapai modul itu tentunya kakak harus mengerjakan beberapa tugas-tugas yang tersedia dalam LMS. Nah, tolong bekerja sama-sama bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik kakak semuanya, untuk kegiatan sesi pada hari ini saya kira sudah cukup. Dan pada sesi akhir ini saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya sudah mengikuti kegiatan ini secara baik. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin kakak-kakak di sini untuk berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Kak Agung. Kak Agung G ada nggak? Agung G masih di sini? Kita coba cek dulu. Oke, Kak Fasil, terima kasih atas waktunya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mungkin kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baiklah,
Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Uge. Kok nggak gitu? Oke. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan mari kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Oke, kakak, siapa yang mau bantu foto? Mungkin Kak Ngura Wahyu, Kak Wahyu bisa bantu Kak Wahyu? Siap, siap Kak. Silahkan. Mohon untuk kakak-kakak semuanya posisi yang terbaik nih. Senyum. Oke. Kamera siap. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Yang ulangi lagi sekali. Sip. Oke. 3, 2, 1. Oke. Ya, udah. Terima kasih Kak. Oke, nanti tolong di-share ya Kak Wahyu untuk foto-fotonya di grup. Oke, terima kasih Kak semuanya untuk pertemuan hari ini. Saya cukup sekian, izin pamit hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan tentukan di grup nantinya ya. Oke, selamat siang Kak semuanya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kakak.